Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Apakah benar saya berbicara dengan Ibu Nina umur 50 tahun? Iya, benar Mbak. Perkenalkan Bu, saya Uci Arisanti, apoteker penanggung jawab yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Maaf Bu, sebelumnya saya mau memastikan apakah benar Ibu tadi mau menuju apotek untuk menembus obat yang telah diresepkan oleh dokter? Iya, benar. Ada apa ya Mbak? Baik Bu, di sini saya mau mengajak Ibu untuk melakukan konseling, tapi mohon maaf Bu, sebelumnya dikarenakan kendala di masa pandemi ini, kita konselingnya melalui aplikasi Zoom saja ya Bu, karena tidak memungkinkan kita melakukan konseling ini dengan tatap muka. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya sebentar untuk melakukan konseling bersama saya? Iya, saya bersedia Mbak. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya sebentar untuk melakukan konseling. Jadi tujuan konseling di sini untuk menginformasikan tentang obat yang Ibu terima agar penggunaannya lebih efektif Bu. Sebelumnya apa yang dokter katakan tentang pengobatan ini Bu? Saya sering pusing, Hmm. mual, udah lelah, terus kalau mau pipis keluarnya sedikit sekali. Terus kaki sama tangan saya kalau misalnya dipencet, baliknya itu agak lama Mbak. Oh berarti edema ya Bu? Ada keluhan lain nggak Bu? Itu aja sih. Dokter juga bilang saya mendapatkan obat terapi hipertensi dan dokter bilang ada masalah di ginjal saya Mbak. Makanya tadi dokter menyarankan untuk cek lab dan hasil pemeriksaan tadi saya didiagnosis gagal ginjal akut, Mbak. Oke baik Bu, selanjutnya apakah dokter menjelaskan tentang cara minum obat itu seperti apa Bu? Cuma dikasih tahu capropil diminum 2 kali sehari, spironolakton 1 kali sehari, sama astilet diminum 1 kali sehari itu aja, Mbak. Oh, begitu. Lalu tadi jelaskan tidak sama dokternya tentang harapan setelah minum obat ini, Bu? Enggak sih, Mbak. Cuman tadi dokter bilang semoga lekas sembuh Mhm. dan harus rutin minum obatnya itu aja. Oh, begitu, Bu. Baik, sebelumnya terima kasih, Bu, karena telah memberikan informasi terkait pengobatan Ibu. Apakah sebelumnya Ibu mempunyai riwayat alergi obat? Enggak, Mbak. Saya enggak pernah ada. Baik, apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat selain obat sebelumnya gitu? Enggak juga, Mbak. Baik, Bu. Jadi di resep ini Ibu ada obat Katopril, dosisnya 25 mg, gunanya untuk menurunkan tekanan darah Ibu ya. Minumnya 2 kali sehari, 1 tablet setelah 12 jam. Jadi Ibu minumnya 2 jam setelah makan. Jika selama penggunaan obat ini Ibu merasakan batuk, Ibu tidak perlu khawatir dan menggunakan obat ini secara sesuai dengan anjuran karena itu merupakan efek samping yang biasa tergolong ringan. Kemunculan efek samping pada seseorang itu berbeda-beda ya Bu, tergantung respon pada tubuh seseorang. Jadi semoga obat-obat ini cocok untuk Ibu. Namun jika efek samping yang ditimbulkan setelah penggunaan obat yang dirasakan sangat mengganggu kenyamanan Ibu atau mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu, maka saya sarankan Ibu untuk menghentikan pengobatan terlebih dahulu dan segera kembali konsultasikan yang sesuai untuk Ibu. Sampai di sini apakah Ibu sudah paham? Iya, paham, Mbak. Baik, kita lanjut ya Bu. Lalu selanjutnya ada obat spironolakton ya Bu. Dosisnya 25 mg 1 kali sehari 1 tablet. Yaitu gunanya untuk diuretik. Jadi fungsinya itu membantu keseimbangan air di dalam tubuh Ibu. Biar Ibu kencingnya juga lancar. Sebaiknya konsumsi obat ini di pagi hari ya Bu. Soalnya efek sampingnya ini sering buang air kecil. Jadi kalau Ibu mengkonsumsikan di malam hari itu akan mengganggu aktivitas tidur Ibu. Dan juga ada efek samping lainnya juga ya Bu, berfungsi untuk mengurangi pembengkakan pada kaki Ibu tadi atau edema. Lalu obat yang terakhir nih, oh ya, Ibu sudah paham yang barusan saya jelaskan? Iya, paham, Mbak. Baik, kita lanjut dengan obat yang terakhir ya Bu. Obat yang terakhir yaitu obat Aspilet, dosisnya 80 mg, diminum 1 kali sehari 1 tablet ya Bu. Gunanya sebagai antiplatelet yang berfungsi untuk mengencerkan darah atau mencegah penggumpalan darah di pembuluh darah Ibu. Cara minum obat ini juga
ini juga yang baik itu sebaiknya dikonsumsi setelah makan 1 kali sehari 1 tablet dan saya ingatkan kembali pada Ibu harus rutin kontrol ya Bu, atau cek tekanan darahnya ya Bu, supaya Ibu tuh Ibu tahu kondisi tekanan darah Ibu itu stabil atau tidak setelah minum obat ini. Oh, begitu ya, Mbak. Begini, Mbak, saya mau tanya, Mbak, untuk penyimpanan obatnya gimana ya, Mbak? Oh, untuk penyimpanan obatnya ya, Bu. Untuk penyimpanan obatnya itu harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius ya, Bu, di tempat yang kering, sejuk, terhindar dari paparan cahaya matahari langsung jika obat ini sudah tidak lagi digunakan oleh Ibu, serta mengalami kerusakan atau kedaluarsa, maka obat ini dapat Ibu buang namun dengan cara yang benar ya Bu, dengan cara mencampurkan pada ampas kopi atau tanah, lalu ditempatkan pada wadah plastik tertutup dan buang ke tempat sampah di sini. Apakah Ibu sudah paham? Iya, paham, Mbak. Oh iya, Bu, untuk menunjang pengobatan yang Ibu jalani, saya sangat menyarankan Ibu banyak mengkonsumsi buah, sayur, mengurangi makanan yang mengandung kadar yang tinggi, minum air putih yang cukup, pola hidup seperti rutin melakukan olahraga yang ringan, seperti istirahat yang cukup, menghindari stres ya Bu. Jangan banyak pikiran, itu bisa mengganggu tekanan darah Ibu jadi tidak stabil. Kalau Ibu tidak banyak pikiran, Ibu tekanan darah Ibu akan jadi stabil Ibu. Iya, baik, Mbak. Oh iya, jika ada yang kurang jelas dari penjelasan yang sudah saya berikan barusan Ibu boleh menanyakan atau dapat meminta juga untuk mengulangi kembali bagian yang kurang jelasnya yang gimana gitu ya, Bu. Tidak ada, Mbak. Sudah cukup jelas. Baiklah, kalau begitu apakah Ibu bisa mengulangi lagi cara minum obatnya, Bu? Oh, iya, Mbak. Ini ada obat Dapropil, dosisnya 25 gram, 2 kali sehari, 1 tablet setiap 12 jam. Diminumnya 2 jam setelah makan. Lalu ada obat spironolakton, dosisnya 25 miligram, 1 kali sehari 1 tablet. Dikonsumsi di pagi hari saja. Kan, Bu? Iya kan, Bu? Di pagi hari saja, nggak, Bu? Iya ya. Supaya tidak mengganggu aktivitas tidur saya, karena efek sampingnya sering buang air kecil. Selanjutnya ada obat Aspilet sebagai antiplatelet untuk mengencerkan darah atau mencegah pengumpulan darah di pembuluh darah. Iya ya, benar banget Ibu. Iya, baiklah Bu, kalau sudah cukup paham dan jelas mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan terkait pengobatan Ibu. Sebelumnya akhiri saya saja ya Bu. Saya akan terlebih dahulu mendokumentasikan kegiatan konseling yang sudah dilakukan. Saya minta ketersediaan Ibu untuk saya ambil gambarnya di sini. Boleh Ibu? Ya, boleh, Mbak. Ya, sebagai bukti bahwa Ibu sudah memahami penjelasan yang saya berikan tadi. Baik Ibu, jika Ibu sudah cukup jelas dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat dan mengoptimalkan pengobatan yang Ibu jalani. Oh iya Bu, perlu saya ingatkan kembali kepada Ibu agar menggunakan obat yang diberikan sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan ya Bu. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dan mengalami masalah dalam pengobatan yang dijalani, semoga Ibu lekas sembuh ya Bu, dan jangan lupa minum obatnya rutin secara teratur ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, ya, Mbak. Terima kasih kembali, Mbak.